Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita, bisakah kita seperti Nabi Ayub? Masya Allah Ustadz Maulana. Berbicara tentang kesabaran Nabi Ayub itu luar biasa besar sekali. Sangat luar biasa. Salah satu ujian yang manusia paling takut adalah ujian harta. Setiap hari kita kerja mengumpulkan harta. Tiba-tiba takut banget kalau harta itu diambil sama Allah, diuji dengan kemiskinan dan kekurangan harta. Tapi kalau Nabi Ayub, Masya Allah, jangankan marah-marah, sabar. Kalau kita manusia nggak diambil semuanya, setengahnya sedikit aja deh. Rasanya udah kayak heboh banget gitu ya. Nah gimana caranya kita bisa menjadi manusia yang tetap istiqomah walaupun menghadapi ujian seperti itu? Mohon tausiahnya. Makasih banyak, izin guru-guru kita, ada Bunda Lulung, Ustaz Sams, dan semuanya guru-guru yang lagi nonton Islam itu Indah. Dan semua jamaah yang nonton dengan setia, terima kasih banyak. Berbicara tentang bersyukurnya, bersabar dan syukur. Itu udah 3, sabar, syukur. Sabar, syukur. Makanya kita temukan ada puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Artinya apa? Hari ini bersabar, besok bersyukur. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka bersyukurlah. Atas ujian yang menimpa atas diri kita, maka bersabarlah. Maka bagaimana kita bisa belajar dari Nabi Ayub alaihissalam, diuji dengan kesabaran dengan adanya harta. Hati-hati, orang diuji kemiskinan banyak yang lulus, tapi banyak tidak lulus karena diuji dengan harta. Harta, tahta, wanita. 1, 2, 3 harta, tahta, wanita. Ujian harta. Makanya ketika ada harta, bersyukur 1. Kemudian dermawan. Dermawan saat kaya. Bukan dermawan saat miskin. Kalau saya punya uang, saya akan berbagi. Kapan? Nanti kalau saya kaya. Kalau orang miskin, dermawan, itu cuma menjanji. Menjanji itu apa Ustadz maksudnya? Aku janji kalau saya naik nanti kalau saya kaya, nanti kalau saya kaya. Pak, sebaik-baik kedermawanan itu terletak pada orang kaya. Dan sebaik-baik sabar terletak pada orang miskin. Maka syukur syukur dermawan sabar. 1, 3. Syukur, dermawan, sabar. Maka inti daripada ini semua, yuk syukuri atas nikmat dan bersabar atas ujian. Jadi cara menghadapinya adalah begitu. Ingat syukur dan sabar. Jangan maunya lebih. Makanya terus. ketika diambil hartanya Nabi Ayub, apa kata Nabi Ayub? Ini baru seberapa. Dulu kan saya sudah lama kayaknya. Karena bersyukur. Bersyukur. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan kasiran. Terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Berbicara tentang ujian lagi nih, Ustadz Syam. Ujian salah satunya adalah pekerjaan. Ya, ada cara orang shortcut tapi tidak baik. Yang penting aku bisa dapat jabatan, bisa dapat posisi dengan cara nyogok. Oh, shortcut tuh artinya jalan pintas. Jalan pintas, shortcut ya kan. Ya kan, pokoknya kasih uang pelicin istilahnya begitu ya. Tapi kan udah pasti itu nggak berkah. Sedangkan ada orang yang lebih profesional, lebih baik di bidang itu, nggak mendapatkan jabatan. Tapi karena dia sabar ya, kan pasti kegeser karena dia nggak ngasih uang pelicin nih gitu ya. Apakah orang-orang jujur seperti itu katanya benar mendapatkan pahala yang tidak terbatas? Mohon tausiahnya. Baik, sebelumnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guruku, jamaah di rumah silahkan dibuka Al-Qur'annya surah Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. إنما يوفى الصابرون أجرهم
بغير حساب. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Katakanlah, kata Allah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan juga orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu sangat amatlah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka unlimited ataupun tanpa batas. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10 mengajarkan kita bahwasanya pelajaran sabar ataupun orang yang mengamalkan sabar itu pahalanya tanpa batas. Jadi kalau ada orang mengatakan sabar itu ada batasnya, maka agak sedikit kekeliruan di sini. Karena pahala sabar tidak ada batasnya, berarti sabar juga tidak ada batasnya. Sebagaimana yang kita pelajari kisahnya hari ini, yaitu Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi kalau dikatakan Nabi Ayyub alaihissalam juga diuji kehilangan pekerjaan bukan hanya bagi dirinya. Setelah Nabi Ayyub kehilangan harta, kehilangan anak-anak, kehilangan kesehatan, maka yang diuji juga istrinya Nabi Ayyub. Karena tidak ada lagi yang mencari mata pencaharian karena Nabi Ayyub sakit, akhirnya istri Nabi Ayyub juga ikutan bekerja. Tapi ketika istri Nabi Ayyub ikut bekerja, maka di sini diuji lagi sama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang mau mempekerjakan istri Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi luar biasa, suami tidak ada kerjaan, suami di PHK, istri juga ikut di PHK, tidak ada pekerjaan sama sekali, tapi mereka masih mampu bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka bersyukur atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabarnya seorang yang sedang mencari pekerjaan? Tadi dikatakan bahwasanya jangan sampai mengambil sebuah pekerjaan dengan jalan yang licik ataupun tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini adalah berkaitan tentang penghasilan yang akan masuk ke dalam tubuh manusia, masuk ke dalam tubuhnya anak-anak kita. Kapan kita memasukkan sesuatu daripada hasil yang haram, maka dia akan berubah menjadi darah dan daging. Maka jangan heran ketika berbuat ketaatan kepada Allah itu sangat berat dan sulit rasanya. Setiap sholat tidak ada kenikmatan dalam sholat, setiap berdoa tidak ada kenikmatan dalam berdoa, sholat tidak ada khusyuk-khusyuknya, puasa mengeluh terus, tidak ada ibadah yang nikmat baginya. Kenapa? Ternyata karena tubuhnya sudah mengandung daripada sesuatu yang haram, dari pekerjaan yang haram. Jadi kalau ditanyakan, kalau Ustadz bagaimana Ustadz? Tapi ternyata hampir semua pekerjaan sekarang ini ada sogok menyogok di dalamnya, subhanallah. Ada uang pelicin di dalamnya. Kami ini memang profesional, kami sekolahnya seperti itu, kami mampu di bidang tersebut. Tapi kalau saya tidak bayar, saya tidak bisa masuk ke sana. Maka ada ulama yang membolehkan dengan alasan bahwa engkau bukan menyogok, tapi engkau membeli posisi tersebut karena kau memang pantas di situ. Daripada orang yang tidak pantas yang membeli, kalau kau mampu maka engkau lah yang membeli jabatan tersebut karena engkau adalah seorang yang mampu di situ dan berkapasitas di situ. Itu bukan menyogok, tapi daripada orang yang tidak pantas yang masuk, saya membeli karena saya pantas di situ. Allahu taala. Tapi semua tetap ada pertanggungjawabannya. Betul. Benar nggak kamu pantas atau kamu cuma ngaku-ngaku pantas? Makanya dalam surah Az-Zumar tadi disebutkan wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Kalau mentok di situ cari yang halal yang lain. Jamaah. Yeay. Bu, kasih tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Syam. Sekarang kita mau nanya nih, belajar sama guru kita Ustazah Lulung. Ya. Ustazah, yang namanya syaiton nirojim nih, syaiton. Ya, syaiton. itu kan ganggu banget emang. Ngomong setan mukanya jangan kemari. Oh ya, astagfirullahaladzim. Oh ya, Syaiton pokoknya nih, itu emang ganggu banget ya. Orang yang udah baik bisa dibikin jadi jahat, ya kan? Nah, tapi kok bisa-bisanya ini si setan ini katanya ya, pernah kesel sama Nabi Ayub. Apa urusannya, ngapain dia bisa kesel-kesel tuh, kenapa? Ustazah Lulung. Ya kesel lah orang dia taat begitu. Masya Allah, coba pengen tahu cerita yang lebih dalam. Mohon tausiahnya. Ya makasih Kakak Caca, mohon izin Ustadz, guru-guruku serta jamaahku yang CCM, cantik manja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang ngomongin masalah Nabi Ayub alaihissalam gak ada tandingannya. Karena apa? Dia adalah seorang nabi pilihan. Nabi yang penuh dengan keberkahan. Nabi yang sabar, gak ada tandingannya. Syukur. Karena apa? Iblis geram karena memang iblis udah merasa kalah. Karena iblis gitu, kalau kata orang berbuat baik dia kesel. Semos, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Sebel dia tuh ngeliat Nabi Ayub kok masih taat aja sih. Semos jadinya kan. Apa Bu semos tadi? Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Itu dia tuh iblis, nauzubillahimin zalik. Karena Nabi Ayub sangat kuat imannya. Di dalam Al-Quran memang ada banyak sekali ujian-ujian. Terutama untuk para nabi, suhada, solihin dan orang-orang soleh. Ada orang yang ketika diuji dia malah menjauh dari Allah. Tapi ada juga orang ketika diuji dia malah mendekat kepada Allah. Tapi justru Nabi Ayub alaihissalam mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu setan?
Karena dia tahu yang namanya setan ini adalah bu'dan ani rohmah, jauh dari rahmat Allah. Sementara Nabi Ayub alaihissalam ketika ditimpa musibah gak berhenti berdoa. Robbi anni masanya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku dikasih penyakit nih. Ya Allah, engkaulah yang maha pengasih dan maha penyayang. Engkaulah yang penuh dengan kasih dan sayang. Jadi ketika Nabi Ayub sabar, bukan hanya karena dia yang minta gitu loh Bu, tapi karena Allah yang ngasih. Nah kita minta kagak, dikasih kagak. Karena apa? Keburu ngomel. Cucian numpuk ngomel gak? Setrika numpuk ngomel gak? Ngomel. Apalagi kalau suami sampai lupa membantu. Ya paling banter diusap gitu ya. Mama capek ya, kan enak ya. Nih ngusap kagak. Apalagi kalau suami pulangnya kemalaman. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin masalah ini, dalam surat Al-Quran dinyatakan apa? Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum kalian. Para nabi, ibu semakin baik semakin banyak ujiannya. Kami uji sebelum kalian para nabi, syuhada, solihin. Wala ya'manallahu alladzina sodaku. Biar Allah tahu mana yang imannya beneran. Giliran kita dikasih yang namanya rezeki yang banyak, kita girang. Benar gak sih Bu? Giliran kita dikasih ujian, kita marah-marah. Itulah makanya Allah melihat kalau diuji mana yang benar-benar imannya benar. Wala ya'manal ladzina kazabu atau wala ya'manal kazibin. Mana orang yang benar-benar bohong imannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengikuti Nabi Ayub. Minimal sakit ya kita berdoa. Ikhtiar kita namanya berobat. Ya gak sih Bu? Ibu kalau sakit berobat gak? Berobatnya pakai apa? Ya sakit kulit. Ya pakai salep ya. Pakai duit. Oh pakai duit. Ya Allah pemirsa. Jadi kalau kita ngomongin masalah sakit. Gak cuma sakit seperti Nabi Ayub. Bahkan dalam kisah hadis dari Ubadah bin Somit. Ketika bapaknya sakit. Ubadah mengatakan apa? Wahai bapakku, kasih tahu aku biar aku kuat. Jadi ketika Nabi Ayub sakit bukan hanya Nabi Ayub yang kuat. Istrinya harus belajar kuat, anaknya belajar kuat. Maka ketika Ubadah bin Somit bertanya kepada bapaknya, bapaknya bilang apa? Allah ciptakan kita dengan takdir baik dan takdir buruk. Kalau lagi takdir baik, bersyukur. Lagi takdir buruk, kita sabar. Kalau kamu mati dalam keadaan seperti itu, tidak percaya dengan takdir baik, takdir buruk, mita jahiliyah. Kau mati dalam keadaan jahiliyah. Nauzubillah min dzalik. Jadi hidup ini ada senang, ada susah. Ada syukur, ada sabar. Ada cantik, ada cakep. Oh salah ya. Masya Allah, tabarakallah. Intinya kuncinya syukur dan sabar. Tapi berat emang itu. Tapi berat emang Bisma. Aduh. Makanya kita belajar tiap hari dong di Islam itu untuk saling menguatkan dong. Oh, ya. Luar biasa. Saling menguatkan ya isbiru, asobiru, warobitu. Amin. Yuk kita saling bersabar. Amin. Masya Allah, Sabar ya. tabarakallah. Jazakillah khairan katsiran. Ustazah kasih tepuk tangan dulu dong ibu-ibu. Sama-sama. Luar biasa. Ibu-ibu ada yang mau nanya nggak? Mau bener nih. Kalau gitu kita sekarang masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari media sosial dulu ya Bu ya. Yang pertama dari Instagram @putrinurdian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada nggak sih tips agar kita bisa sabar dalam menjalani hari sebagai umat muslim nih, gimana nih Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mengetahui daripada guru kita Ustadz Maulana bahwasanya sabar itu bukan hanya menghadapi ujian, tapi sabar itu juga dalam rangka ketaatan dan sabar itu dalam rangka menghindari maksiat. Dan ketiganya ini hanya bisa dilakukan kalau teman kita beres. Kalau kita punya pergaulan yang bagus. Kalau kita punya majelis yang bagus. Artinya apa? Tipsnya yang pertama, duduklah bersama dengan orang-orang saleh. Duduklah bersama dengan orang-orang sabar. Kalau engkau duduk bersama dengan orang-orang sabar, insya Allah engkau pun minimal disangka sabar. Minimal disangka sabar. Kita kalau duduk sama ustadz-ustadz semua, lalu kita pakai peci juga di sana, disangka ustadz juga kita. Coba kita duduk di tempatnya para pemabuk, para penjudi. Walaupun kita tidak ikutan mabuk dan judi, pasti kita disangka penjudi. Maka Nabi SAW mengingatkan almar'u ala dini khalili, seseorang itu lihat daripada agama temannya, itu sangat benar sekali. Kalau ingin menjadi orang yang sabar, maka sering-seringlah duduk bersama dengan orang yang sabar. Di mana biasa ketemu orang yang sabar, Bu? Tentu saja bukan di pusat perbelanjaan, tapi di masjid, di majelis, itu tempatnya orang-orang sabar. Di panti asuhan orang-orang sabar tuh. Di mana tempat pekerjaan, di tempat orang-orang yang sabar, subhanallah. Jadi rajin-rajin berkumpul dengan orang sabar, insya Allah mempengaruhi diri kita dan agama kita juga. Yang kedua, tipsnya bagaimana menjalaninya? Tentu saja tidak akan pernah bisa kita melakukan kesabaran tanpa mengendalikan hawa nafsu.
Jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, kata Imam Ibnu Athaillah, lebih baik berteman dengan orang bodoh yang mampu untuk mengendalikan nafsunya dibandingkan orang berilmu tapi tidak bisa mengendalikan nafsunya. Orang bodoh tapi bisa mengendalikan nafsu, setiap mau melakukan sesuatu pasti nanya dulu karena dia tahu tidak punya ilmu. Tapi orang berilmu yang dikendalikan oleh nafsunya, dia mau akan berbuat semaunya, seenaknya, sesuai dengan nafsunya. Maka tidak bisa sabar. Kenapa? Menuruti hawa nafsu. Allahu ta'ala alam. Jadi intinya sebenarnya kita kalau mau belajar nggak usah terlalu banyak cang-cingcong. Duduk aja sama orang soleh, diem aja tuh sebenarnya udah dapat ilmu ya. Dapat ilmu. Aku tuh Masya Allah, tapi bener lah aku bawain acara Islam itu Indah aja tuh rasanya kayak ke-charge gitu loh. Kalau gitu kita kasih kesempatan buat ibu-ibu buat nanya aja deh yang ada di studio. Siapa yang mau nanya Bu? Angkat tangan. Mana nih dari Palembang udah jauh-jauh. Mana. Oh silahkan dari sini aja deh Bu, silahkan. Silahkan ke tengah sini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sustini dari pengajian Al-Hidayah Talangubi, Pali, Sumatera Selatan. Masya Allah. Pertanyaannya Bu, silahkan. Bagaimana sih cara kita agar bisa sabar menghadapi hujatan, sedangkan kita sudah jujur? Masih aja dianggap bohong. Jadi kayak ngomongin ibu gitu, Ya. bohong gitu. Padahal ibu mah udah jujur, tapi orang mah bohong cerita tentang ibu gitu. Oh gimana caranya sabar menghadapi hujatan tersebut gitu ya. Baiklah, terima kasih Ibu. Silakan kembali ke tempat duduk. Sama-sama, Masya cantik. Allah, Ibu mah menigelis. Ustadz Syam, gimana itu caranya? Kalau orang ngomongin kita jadi berdampak buruk kan sama kita kan. Terus gimana caranya kita harus bersabar dan bisa menghadapi itu semua? Mohon tausiahnya. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang jujur. Jadi kejujuran itu bukan tergantung komentar orang, tapi kita jujur karena disuruh sama Allah. Ada juga orang yang begini, ya udah deh aku dituduh bohong melulu, ya udah mending bohong beneran. Kemarin aku jujur dituduh bohong, ya udah mending kalau begitu. Ada yang mengatakan, saya ini setiap hari dituduh selingkuh, kamu selalu menuduh saya selingkuh, mending saya selingkuh beneran aja. Nah ini kan orang tidak benar akhirnya, bagaimana penyelesaiannya? Orang jujur bukan karena menunggu komentar orang lain. Orang jujur karena taat akan perintah Allah. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang jujur. Berarti kejujuran itu karena bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana bersabar menghadapi ujian. Seorang ulama dihujat, ya, seorang Fudail bin Iyad, guru daripada seorang Imam Syafi'i. Fudail bin Iyad ini adalah seorang hafal Quran, dari kecil udah hafal Quran, hafal hadis, seorang ulama besar. Ya, pada masa tabi'in, beliau juga adalah seorang yang dekat sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia ini orang baik Bu, udah ulama, orang baik subhanallah. Tapi ternyata ada sekelompok orang yang menghujatnya. Menghujatnya, dikatakan, Fudail itu pembohong, Fudail itu begini, Fudail itu. Ada seorang santri datang kepada Fudail bin Iyad mengatakan, wahai guru, di kelompok sana itu sedang menghujat engkau, padahal engkau tidak pernah berbuat apa yang dihujatkan mereka. Apa kata beliau? Allahumma, ya Allah, in kana sadiqa faghfirli. Ya Allah, kalau mereka benar maka ampuni saya, ya. Wa in kana kadhiba faghfir lahu. Tapi kalau hujatannya itu adalah dusta dan fitnah, maka ampuni mereka. Subhanallah. Dihujat, doanya cuma satu, minta ampunan. Kalau hujatannya benar, ampuni saya. Kalau hujatannya salah dan mereka bohong dan mereka fitnah dan mereka adu domba, maka ampuni mereka. Seorang ulama besar, apalagi kita Bu, apalagi saya ini memang punya kekurangan, maka sungguh sungguh mengherankan orang yang dihina, dikritik, dihujat, padahal dia marah, sedangkan hujatan tersebut memang ada pada dirinya. Dan sungguh mengherankan orang yang bangga dengan pujian, padahal pujian tersebut tidak ada pada dirinya. Jadi kalau memang ada sama kita, jangan marah karena memang ada sama kita. Yang ketiga, doanya adalah seorang ulama juga pernah berdoa begini. Alhamdulillahilladzi azharal jamil wa sataral qabih.
Alhamdulillahilladzi azharal jamil wa sataral qabih. Boleh kita sama-sama ulang? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi azhara al-jamil wa satara al-qabih. Kalau ada orang yang suka menghujat bagaimana cara bersabar, ini kembalikan kepada Allah dengan doa tadi. Alhamdulillahilladzi azharal jamil. Segala puji bagi Allah yang menampakkan yang indah-indah, wa sataral qabih, dan juga yang menutupi yang buruk-buruk. Jadi kita dipuji orang karena Allah sedang nampakkan yang indah, dan kita ini juga dipuji orang karena Allah sedang tutupi aib kita. Kalau seandainya masih dihujat sama orang padahal sebenarnya ini tidak ada pada diri kita, maka minta ampunlah sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, biarin tapi tetap beristighfar. Betul, Masya Allah, minta ampun sama Allah. Kalau memang sudah berbahaya bagi banyak orang, penting juga klarifikasi. Baiklah, jazakallah khairan katsiran. Ustadz Syam, terima kasih banyak. Jamaah, Ustazah Lulung boleh kesini dong Ustazah. Ini loh ada pertanyaan ini loh dari jamaah nih ya. Pertanyaan dari media sosial @rudialam 1993. Assalamualaikum. Terkadang saya suka kesel sama atasan saya karena kerjaannya numpuk. Bahkan atasan saya seenak jidat kepada saya. Tapi teman saya tuh selalu ngingetin saya. Udah deh sabar aja, asal gajinya besar. Harus selalu sabar kalau dapat fasilitas. Tapi kenyataannya kan saya enggak gimana tuh Ustazah? Gaji besar, dapat fasilitas enggak gitu ya. Ya namanya juga hidup, Cin. Kenapa? Ya begitulah, kalau pengen gaji gede harus ada pengorbanannya. Tapi benar juga sih, kudu sabar. Gitu. Daripada gaji kecil kagak sabar, masih mending ada kelebihannya. Alhamdulillah, jadi kudu syukur. Oke lah kalau begitu. Jamaah Islam itu indah. Setelah ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bagaimana sih tipsnya supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih sabar lagi seperti Nabi Ayub. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah.